merupakan suatu realitas bahwa tidak semua pengorbanan adalah karena dorongan kasih. Namun orang yang mengasihi pasti akan rela berkorban untuk pribadi yang ia kasihi. Hal itulah yang telah dilakukan oleh Paus Hichan bagi putrinya maupun oleh Jin Kuska bagi para muridnya. Pengorbanan yang telah menyelamatkan orang-orang yang mereka kasihi. Pengorbanan dalam kasih seperti itulah, bahkan yang jauh lebih besar lagi, yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Pengorbanan dalam kasih yang menyelamatkan dan memberi pengharapan kepada kita. Selamat datang di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan Dia bangkit dari kematian, menang atas maut untuk memberikan kita kehidupan baru yang penuh harapan. Mari kita merayakan kebangkitan-Nya melalui ibadah Minggu Paskah pada tanggal 31 Maret 2024, baik secara online maupun onsite. Secara online, ibadah Minggu Paskah dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube ini. Secara onsite akan dilaksanakan secara terpusat di gedung gereja kita di Pasir Koja dalam 4 kali ibadah, yaitu pukul 7, 8.30, 10, dan 11.30. Alokasi waktu ibadah seperti yang Anda lihat di layar. Jangan lupa untuk membawa tiket yang telah Anda miliki. Agar ibadah Jumat Agung ini dan Minggu Paskah nanti bukan sekedar perayaan belaka, namun merupakan peristiwa iman yang membangkitkan, meneguhkan, dan memperbaharui iman kita, maka ikutilah terus renungan Pekan Prapaskah yang berlangsung dari tanggal 25 hingga 31 Maret nanti. Video penuntun renungan akan dikirimkan setiap hari kepada Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Por la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci, dicemooh, diteriakkan kematiannya. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicambuk dan akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicambuk dan akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju
ke Kalvari. Darahnya menyucikan setiap manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa, menuju ke Kalvari. Ke Kalvari. Hari ini kami mau mengingat kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu. Pujian bagi-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir,
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Syukur karena salib-Mu, syukur karena kasih-Mu, darah-Mu sucikanku dalam kasih, anugerah yang ajaib. Syukur karena cinta-Mu, syukur karena korban, hapus noda dosaku, Kau pulihkan darah-Mu di diriku. Layak sang domba, Kau yang bertahta, Kau disembah dan dipuja, Engkau berkuasa, agung dan mulia, Yesus Sang Putra, Sang Raja alam semesta. Layak sang domba. Mari naikkan syukur-Mu, syukur karena cinta-Mu, syukur karena korban, hapus noda dosaku, Kau pulihkan darah-Mu di diriku. Layak sang domba, Kau yang bertahta, hanya Kau Tuhan, Kau disembah dan
Mari Bapak Ibu, lebih lagi agungkan Dia. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Petang itu tanggal 3 Mei tahun 1964, Gedung Istora Senayan di Jakarta dipenuhi oleh para peserta sidang lengkap kelima Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Pada bagian belakang stage terpampang kain rentang yang bertuliskan kalimat yang menjadi tema dari sidang lengkap atau sidang raya dari lembaga yang sekarang bernama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI tersebut. Di atas stage berdiri Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ia hendak menyampaikan amanat dalam acara pembukaan dari persidangan gereja-gereja se-Indonesia tersebut. Mengawali pidato yang ia sampaikan, Bung Karno terlebih dulu menoleh ke belakang, membaca dan mengucapkan tema sidang lengkap yang tertulis pada kain rentang tadi, yaitu Yesus Kristus Gembala yang baik. Kemudian, sambil menatap para peserta persidangan, ia berkata dengan suara yang lantang, "Salah!" Mendengar apa yang diucapkan oleh Bung Karno ini, peserta sidang langsung terdiam. Suasana menjadi tegang. Orang tidak tahu bagaimana harus memberi reaksi terhadap pernyataan Bung Karno tersebut. Lalu Bung Karno berkata, Yesus Kristus berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Soekarno berkata, Yesus Kristus adalah gembala yang amat baik. Seketika itu juga ribuan orang yang memenuhi Stadion Istora Senayan menarik nafas lega dan mereka bertepuk tangan dengan suara yang riuh rendah. Yesus Kristus adalah gembala yang amat baik. Dengan berkata seperti itu, tentu Bung Karno bukan bermaksud meralat pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri tersebut. Namun ia ingin mengelaborasi tentang siapakah Yesus yang sesungguhnya. Yesus Kristus yang saat itu ia sebut sebagai Nabi Isa. Suatu pernyataan tentang sifat dari Yesus yang tidak berkelebihan. Sebab memang Tuhan Yesus adalah gembala yang amat baik, bahkan yang terbaik. Pernyataan Tuhan Yesus tentang siapa dirinya ini, yaitu bahwa dia adalah gembala yang baik, ia utarakan sesudah ia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir di kolam Siloam yang berada di kota Yerusalem. Mukjizat ini Yesus lakukan pada hari Sabat. Sebagai akibat, para pemuka agama Yahudi, dalam hal ini yaitu orang-orang Farisi, menjadi sangat marah karena mereka beranggapan bahwa Yesus telah melanggar hukum Sabat. Menanggapi kemarahan orang-orang Farisi tersebut, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 15 ditulis bahwa Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Mari kita baca firman Tuhan dalam ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 15. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sebagaimana yang telah saya utarakan dalam khotbah-khotbah saya pada minggu-minggu yang lalu di bulan ini, di dalam kitab Injil Yohanes dicatat bahwa 7 kali Tuhan Yesus menyampaikan tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Pernyataan-pernyataan tersebut selalu ia awali dengan kata akulah. Dimulai dengan pernyataan bahwa akulah roti kehidupan yang dicatat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai dengan pernyataan akulah pokok anggur yang benar, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 1. Pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus ini sangat penting untuk kita pahami. Sebab melaluinya kita akan semakin mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Pengenalan terhadap Yesus yang menurut Rasul Paulus sebagaimana yang ia tulis dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8 merupakan harta yang terbaik atau the best treasure of all. Harta yang terbaik karena pengenalan terhadap Yesus ini memungkinkan kita untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan dan melewati hari-hari yang kita jalani di dunia ini dengan kehidupan yang penuh makna atau limpah dengan kebahagiaan yang sejati. Salah satu dari ke-7 pernyataan yang Yesus utarakan tersebut adalah sebagaimana yang telah kita baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 tadi, yaitu bahasanya dia adalah gembala yang baik. Pernyataan yang kemudian ia tegaskan ulang di ayat 14. Sebagaimana dengan pernyataan-pernyataan lainnya tentang siapa dirinya, segera sesudah Yesus menyampaikan pernyataan tersebut, ia pun memberikan penjelasan dan alasan tentang apa yang ia utarakan itu. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan mengapa Yesus adalah gembala yang baik atau yang amat baik seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya tadi. Bahkan gembala yang terbaik. Alasannya adalah yang pertama, yaitu karena ia mengasihi umatnya. Saya ulangi, Yesus adalah gembala yang baik. Karena yang pertama, ia mengasihi umatnya. Kasih tersebut ia wujudkan melalui kerelaannya untuk berkorban bagi umatnya. Memang wujud dan bukti dari kasih antara lain adalah kerelaan untuk berkorban bagi orang yang dikasihi. Tentu sebagaimana yang acap kali saya utarakan, tidak semua pengorbanan adalah karena dorongan kasih. Namun orang yang mengasihi pasti akan rela berkorban untuk pribadi yang ia kasihi. Sebagai contoh, di suatu malam, saudara berjalan seorang diri melewati sebuah lorong yang sepi dan gelap. Di pertengahan lorong itu, mendadak muncul sekelompok penjahat yang menodongkan senjata tajam dan berkata kepada saudara, harta atau nyawa. Di dalam situasi seperti itu, kemungkinan besar saudara akan menyerahkan dompet saudara kepada mereka. Saudara rela mengorbankan harta saudara bukan karena saudara mengasihi para penjahat tadi. Namun karena saudara lebih mengasihi nyawa saudara daripada harta. Artinya memang tidak semua orang yang berkorban adalah karena ia mengasihi pihak yang lain. Namun orang yang mengasihi pasti akan rela berkorban bagi pihak yang ia kasihi. Hal itulah yang dialami oleh seorang bocah perempuan yang bernama Cecilia Sitchin. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1987, bocah berusia 4 tahun ini melakukan perjalanan bersama ibu, ayah, dan kakaknya dari Detroit, Michigan menuju ke Phoenix, Arizona. Mereka menumpang pesawat udara Northwest Airlines penerbangan 225. Segera setelah lepas landas dari bandara Detroit, karena kesalahan operasional, maka pesawat ini pun jatuh. Kecelakaan itu menewaskan 155 orang, yaitu seluruh penumpang dan awak pesawat, kecuali Cecilia. Ketika para petugas penyelamat menemukan Cecilia,
Mereka tidak percaya bahwa ia adalah salah seorang penumpang yang naas itu. Karena kondisi pesawat tersebut dalam keadaan hancur. Semula mereka menduga bahwa Cecilia adalah penumpang sebuah mobil yang tertimpa oleh pesawat yang jatuh tersebut. Di dalam penyelidikan didapati bahwa Cecilia tidak ikut tewas karena ketika pesawat itu mulai jatuh, ibunya yaitu Paula Swican segera bangkit dari tempat duduknya, berlutut di depan putrinya dan dengan lengan serta tubuhnya merangkul dan membungkus tubuh Cecilia. Itulah pengorbanan seorang ibu karena dorongan kasihnya kepada putrinya. Sehingga ketika seluruh penumpang pesawat Northwest Airlines penerbangan 225 tewas dalam musibah itu, Cecilia lah satu-satunya penumpang yang selamat. Pengorbanan dalam kasih seperti itulah yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita di kayu salib. Sebagaimana yang dicatat di ayat 11, ia berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yesus menggenapi apa yang ia katakan ini melalui pengorbanannya di kayu salib. Dengan cara demikian, ia telah menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa. Ia rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Sesungguhnya kasih telah membawa dia ke salib. Love led him to the cross. Kasih Kristus ini memungkinkan kita untuk senantiasa berharap kepadanya. Oleh sebab itu, nanti di akhir khotbah ini, saya akan menyerahkan harapan-harapan saudara kepada Tuhan Yesus melalui doa. Apabila saudara memiliki beban atau harapan dalam hidup saudara yang perlu didoakan, tulis dan kirimlah sekarang beban serta harapan tersebut melalui WhatsApp ke nomor telepon yang ditayangkan pada layar gadget yang saudara gunakan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang mengasihi umatnya. Ia tidak akan mengabaikan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Selanjutnya, yang kedua, Yesus adalah gembala yang baik karena ia bertanggung jawab atas umatnya. Saya ulangi, Yesus adalah gembala yang baik karena yang kedua, ia bertanggung jawab atas umatnya. Sehingga bertanggung jawab ini ia tunjukkan dengan tidak meninggalkan para pengikutnya ketika mereka sedang menghadapi bahaya. Dan ia utarakan hal itu di ayat 12 sampai 13. Di ayat-ayat tersebut ia memaparkan sikap dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Yaitu dengan menggambarkan perilaku gembala upahan ketika bahaya datang mengancam kawanan domba yang mereka gembalakan. Tentang hal itu, di ayat 12 sampai 13, Yesus berkata sebagai berikut. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Apabila gembala upahan akan lari meninggalkan kawanan dombanya yang sedang menghadapi bahaya, maka tidak demikian halnya dengan gembala yang baik. Gembala yang baik dengan sikap bertanggung jawab akan memperhatikan dan melindungi domba-dombanya. Hal seperti itulah yang dilakukan oleh Gene Kuska, seorang guru di sekolah menengah Central Visual and Performing Arts di St. Louis, Missouri. Pagi itu, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Sementara Gene mengajar di dalam kelas, seorang remaja bernama Orlando Harris masuk dengan membawa senapan otomatis dan mulai menembaki para siswa dalam kelas tersebut tanpa alasan yang jelas. Menghadapi situasi yang sangat membahayakan tersebut, Gene Kuska, guru yang sudah berusia 61 tahun tadi, bukannya melarikan diri guna menyelamatkan nyawanya, seperti gembala upahan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tadi. Malahan ia segera menempatkan dirinya di antara Orlando Harris dengan para muridnya untuk menghalangi remaja yang mengalami gangguan kejiwaan itu. Tindakan yang heroik ini merenggut nyawa dari guru yang akan pensiun itu dan berhasil menyelamatkan nyawa para siswa di dalam kelasnya.
hanya beberapa siswa yang terluka dan seorang pelajar yang tewas tertembak sebelum Jin Kuska sempat menjadikan dirinya sebagai tameng hidup bagi mereka. Jin Kuska, seorang ibu dengan 5 orang anak dan 7 orang cucu ini, dikenang para muridnya sebagai pribadi yang memegang moto, yaitu guiding students to make wise decision. Memimpin para murid untuk membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Hari itu, ia mewujudkan moto tersebut dalam tindakan. Dengan sikap penuh tanggung jawab, ia telah mengorbankan nyawanya demi melindungi para siswanya. Tindakan seperti itulah yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi para pengikutnya di Taman Getsemani. Yaitu sebelum ia ditangkap, diadili secara tidak adil, dianiaya secara semena-mena, dan kemudian disalibkan sampai mati. Yesus terlebih dulu melindungi para muridnya. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 7-9 dicatat bahwa ia berkata kepada para penjaga bait Allah yang datang hendak menangkap dirinya, "Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini," yang ia maksudkan yaitu para muridnya, "pergi." Itulah sikap bertanggung jawab dari seorang gembala yang baik. Apabila Tuhan Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, para pengikutnya, maka kita dapat menaruhkan harapan kita kepadanya. Seperti yang telah saya utarakan tadi, bahwa nanti di penghujung dari uraian firman Tuhan ini, saya akan menyerahkan beban kehidupan dan harapan dalam hati saudara kepada Tuhan Yesus melalui doa. Oleh karena itu, tulis dan kirimlah sekarang beban serta harapan tersebut melalui WhatsApp ke nomor telepon yang ditayangkan pada layar dari gadget yang saudara gunakan. Kita percaya bahwa pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Sekarang, yang ketiga, Yesus adalah gembala yang baik karena ia mengenal umatnya. Saya ulangi, Yesus adalah gembala yang baik karena yang ketiga, ia mengenal umatnya. Tentang hal tersebut, di ayat 14-15 tadi, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Di ayat-ayat ini Tuhan Yesus berkata bahwa ia mengenal umatnya yang ia gambarkan sebagai domba-dombanya. Pengenalan yang sangat intim sehingga sama seperti keakraban dirinya dengan Allah Bapa. Relasi yang sangat intim yang memberikan rasa damai dalam jiwa kita serta kesadaran tentang betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Mengenai berharganya diri kita dalam pemandangan Tuhan dan keintimannya dengan diri kita ini, dalam Yohanes pasal 10 ayat 3, Yesus berkata bahwa ia bagaikan seorang gembala yang memanggil domba-dombanya masing-masing menurut nama mereka. Hal ini menunjukkan bahwa gembala tersebut sangat mengenal dan memiliki relasi yang akrab dengan domba-dombanya. Ia mengenal mana yang dipanggilnya sebagai si belang, si putih, si mungil, si lincah, dan berbagai nama spesifik lainnya. Di sisi yang lain, kalau saja domba-domba itu mengerti bahasa manusia, mereka akan menyadari betapa berharga dirinya bagi sang gembala. Memang, bagi semua orang, nama dirinya merupakan kata yang terindah di telinganya. Hal tersebut diutarakan oleh Dale Carnegie, seorang pelopor dalam pelatihan pengembangan diri yang sangat terkenal dalam bukunya yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Dalam buku tersebut ia menulis, "A person names is to him or her the sweetest and most important sound in any language." Nama seseorang merupakan bunyi dalam bahasa apapun yang terdengar sebagai yang termanis dan terpenting bagi orang yang memiliki nama tersebut. Pernyataan Dale Carnegie ini adalah sangat benar. Sebab apabila seseorang menyapa saudara dengan menyebut nama saudara, maka tentu saudara akan merasa bahwa orang tersebut sangat menghargai saudara. Singkat kata, dengan berkata bahwa dirinya bagaikan seorang gembala yang mengenal domba-dombanya sehingga dapat menyebut nama mereka masing-masing,
Yesus mengutarakan besarnya perhatian yang ia berikan kepada saudara. Perhatian dalam kasih yang ia wujudkan dalam kerelaannya untuk berkorban sampai mati di kayu salib bagi keselamatan saudara. Perhatian yang sangat mendalam sehingga ia memahami keadaan dari setiap saudara. Sedemikian besar perhatiannya itu sehingga ia bersedia terlibat dalam kehidupan saudara. Memberi jawaban terhadap harapan saudara, serta memberi jalan keluar bagi beban dalam kehidupan saudara. Hari ini, yaitu ketika kita mengingat kasih Kristus yang telah ditunjukkannya melalui pengorbanannya di kayu salib, saya mengajak saudara untuk menyerahkan beban dan harapan yang telah saudara tulis dan kirimkan melalui WhatsApp tadi kepada Tuhan. Sebelum itu, kita akan mengambil bagian bersama dalam perjamuan kudus untuk mengingat besarnya pengorbanan yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Pengorbanan dalam kasih yang telah ia buktikan melalui kerelaannya untuk menanggung dosa dan hukuman dosa umat manusia pada dirinya sendiri di kayu salib. Ingatlah, bahwa sebagai gembala yang baik Tuhan Yesus mengasihi, bertanggung jawab serta mengenal umatnya. Kalau Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita dan mengenal keberadaan kita serta keperluan dalam hidup kita, maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang kehidupan kita. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Mari kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus sekarang. Sementara tangan kita memegang roti, kita ingat pada malam waktu Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Kemudian dibagi-bagikannya kepada para muridnya. Dengan berkata, roti ini adalah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Di dalam kasih ia telah berkorban bagi kita di kayu salib. Di dalam kasih dia mempedulikan hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Di dalam kasih diangkatnya hidup kita dari lumpur dosa. Dan dibaharuinya hidup kita dengan anugerahnya. Dengan mengingat kasih Kristus. Dalam ucapan syukur kita mengingat dia berkata, ambil dan makanlah sebagai peringatan akan daku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sudah makan, diambilnya cawan. Diberikannya kepada para muridnya sambil ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Darahnya menghapus segala dosa kita. Darah yang dicurahkan di kayu salib itu menjadi meterai dari semua janjinya. Sehingga kita percaya pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Sudah minum dari cawan ini, kita akan berdoa untuk semua harapan dan beban yang telah Saudara kirimkan melalui WhatsApp tadi. Dengan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jawaban dan pengharapan. Dia yang berkata, ambil dan minumlah sebagai peringatan akan daku. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita berdoa, menyerahkan semua beban dan harapan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk setiap permohonan-permohonan doa dan beban dan pergumulan dan permohonan yang telah disampaikan melalui WhatsApp. Tuhan, kami percaya akan kasih anugerah-Mu yang sungguh melimpah luar biasa akan hidup kami. Amin. Dan kami berdoa sekarang ya Tuhan, membawa semua doa-doa yang telah disampaikan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengerti pergumulan kami umat-Mu. Amin. Engkau Tuhan yang melihat kesusahan kami. Amin. Dan Engkau Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami. Amin. Itu sebabnya apapun pergumulan, apapun kerinduan yang ada, kami memohon kepadamu saat ini ya Bapa. Biar ulurkan tangan-Mu, curahkan kuasa-Mu, terobos setiap kemustahilan. Karena Engkau Allah pembuat mujizat, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mereka memerlukan mujizat-Mu, dinyatakan mujizat-Mu. Mereka yang memerlukan pertolongan-Mu di dalam keuangan, Tuhan Engkau menolong mereka, melepaskan mereka dari semua belitan hutang piutang, melepaskan mereka dari semua masalah keuangan dan memberkati dengan berlimpah-limpah. Engkau Jehovah Rafa ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan umat-Mu. Karena itu kami mau katakan kepada setiap mereka yang sedang sakit, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakit yang ada kami katakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa kami semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Nya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah nama-Nya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar.
Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung dengan bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Anugerah yang telah menebus kami dari hidup yang sia-sia dan memberikan kepada kami hidup yang penuh dengan makna. Kami bersyukur kepada Tuhan karena dapat beribadah untuk mengingat cinta kasih Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami. Karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hidup yang kekal, dan kami dapat menjalani kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami dapat melihat betapa besar kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah memerdekakan kami dari masa lampau yang kelam dan membentangkan kepada kami masa depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang. Dan sekarang dengan keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, kami berdoa, kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.